Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang masalah gagal bayar pinjol yang berujung ke hukum atau jalur hukum, atau biasa orang sebut ya ini adalah konsekuensi ketika kita gagal bayar atau telat bayar pinjaman online. Nah, serba-serbinya seperti apa sih? Dan apa memang ada dan apakah bisa pinjol itu membawa kita yang gagal bayar, yang telat bayar ini ke jalur hukum? Nah, kita akan bahas di video ini kan teman-teman ya. Jadi gini, ngomong-ngomong soal masalah jalur hukum dan juga ngomong-ngomong soal masalah gagal bayar, ya ini memang dua hal yang bisa berkaitan. Tapi jalur hukum ini bukan yang pidana, bukan berurusan dengan polisi, bukan berurusan dengan penjara. Tapi iya, memang bisa masuk ke sidang, yaitu perdata. Kembali lagi, serba-serbinya adalah kenyataannya jarang banget aplikasi pinjaman online yang mengusung atau mungkin lebih tepatnya membawa masalah gagal bayar ke ranah hukum atau ke ranah perdata. Katakanlah kalian akan digugat secara perdata di pengadilan negeri tempat kalian berada. Nah, ini kemungkinannya kecil sekali. Ya, sudah kenyang lah ya kita dengan ancaman-ancaman terkait masalah ya nanti akan masuk ke penjara, ya akan masuk ke perdata dan lain sebagainya. Sekarang sudah mulai jarang yang percaya kok. Sekarang udah mulai jarang banget orang-orang yang ya kalau misalnya gagal bayar resikonya ya memang di sidang. Nah udah mulai jarang yang percaya dan udah mulai pada tahu. Nah akal-akalannya sekarang adalah dengan adanya ya sistem somasi berulang, somasi terakhir yang ujung-ujungnya ya intinya mereka itu pinter banget untuk menyampaikan bahwa ya kalau kalian galbay ya konsekuensinya kalian bakal disidang, masuk ke pengadilan, ada panggilan sidang dan lain sebagainya. Mendengar kata sidang, orang pasti akan takut. Mendengar kata kayak urusan dengan hukum dan lain sebagainya, pasti akan takut. Inceran dari di oknum-oknum desi seperti ini adalah orang-orang yang awam, bukan orang-orang yang paham atau orang-orang di kota-kota. Enggak, mereka ya kadang tidak mencari tahu ya, kita ini sebenarnya ngerti dan paham hukum atau tidak. Yang mereka lakukan ngasal aja, ya. Yang penting disebutkan aja nih, mereka coba untuk ngasal aja. Ya syukur-syukur kita nggak ngerti apa-apa, kita kemakan jebakan mereka, nah kita ketakutan dan gali lubang tutup lubang. Nah ini yang saya sayangkan sekali ya teman-teman ya, karena di luar sana masih banyak banget yang menganggap hutang pinjol itu sesuatu yang berat. Ya memang berat menghadapi teror-teroran, berat menghadapi ancaman-ancaman seperti ini. Tapi coba deh, kalau kalian mengerti segala konsekuensinya, kalau kalian mengerti pinjol ini urusannya perdata dan lain sebagainya, insya Allah sih harusnya ini bukan menjadi sesuatu yang berat lagi. Tinggal siap-siapin kuat-kuatin mental aja menghadapi segala ocehan, menghadapi segala telepon ataupun WA yang masuk bertubi-tubi, nomor asing banyak yang menghubungi. Ya kalau kalian sudah bisa melewati semua itu, saya rasa kedepannya bakal lebih enak dan bakal lebih mudah ya. Tapi saran saya kalau bisa teman-teman jangan terlalu fokus di urusan kita harus galbay. Kita kalau galbay nanti gimana? Kita nanti kalau misalnya tidak gali lubang tutup lubang itu efeknya bagaimana? Nah jangan berfokus di situ. Tapi lebih baik teman-teman lebih ngefokuskan diri, coba deh nyari rezeki tambahan, penghasilan tambahan, kerja sampingan di mana kek, secara online coba-coba jualan online kek. Kalau nggak ada modal iseng-iseng aja dropship dulu atau iseng-iseng aja jadi reseller ya, mungkin kesepakatan ya. Banyak kok peluang-peluang yang ada di internet kali ini. Kalian mau nyari cara menghasilkan uang dari internet banyak banget ada ya. Jadi saran saya fokus aja di apa yang teman-teman bisa saat ini untuk mendapatkan penghasilan lebih, untuk mendapatkan ya penghasilan tambahan untuk bayar pelan-pelan. Ya minimal nabung dulu lah untuk melunasi hutangnya kemudian hari. Oke, saya tidak akan bilang oh ya udah galbe aja selamanya karena saya takut nanti ini ya namanya juga hukum agama ya. Secara agama juga saya juga awam. Saya cuma takut ketika saya menyarankan ya udah teman-teman galbe aja selamanya, anggap aja lunas nggak usah dibayar. Takut banget ketika dihisap nanti. Wah, lu nyaranin orang buat nggak bayar utang nih. Wah, lu nyaranin orang gara-gara nonton video lu, nanti di akhirat gue ditanya-tanya nih sama malaikat. Misal ya, ditanya-tanya nih, ya lu nyaranin orang nih, orang ini jadi kejebak utang selama-lamanya. Nah ini gara-gara nontonin video lu. Nah ini kan luar biasa gawatnya ya teman-teman ya. Jadi perlu saya sampaikan, alangkah baiknya kita berharap ada promo, ada pemotongan bunga dan denda dibandingkan
ya mengabaikan hutang, berusaha untuk lepas tanggung jawab, itu ya kita nggak pernah tahu. Ada yang bilang ya namanya pinjol bolehlah digalbay, nggak dosa. Tapi menurut saya pribadi kalau kita menggunakan uang orang lain dengan ya bukan dari dikasih mereka, tentu saja menurut saya pasti harus ada pertanggungjawaban yang harus kita tanggung. Tapi kan tidak sekarang. Karena ya semua orang tahu kondisinya memang tidak ada uang. Kalau ada uang pasti udah dibayar gitu ya teman-teman ya. Jadi setidaknya mulai aja dulu dari niat, nabung pelan-pelan, siapa tahu ada rezeki nomplok, siapa tahu dimudahkan rezekinya karena niat baik kalian. Ya mending gitu kan daripada kalian pasrah lepas tanggung jawab, lebih baik kita niatnya tulus untuk membayar, tapi ya nggak harus sekarang. Kapan bang? Ya bebas, terserah kalian, yang penting ada niat membayar, konsisten nabung ya. Misal ada katakanlah 1.000 perak kek, 2.000 kek, yang penting ada niatan untuk nabung untuk membayar, insya Allah sih akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.